nilai ujian MTK kalian rendah dan kalian bingung cara mengerjakan modus, mean, median, dan kuartil. Tenang aja, solusinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Zakiranisa dan saya dari kelas 10 DPKBT 2. Kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal dari modus, mean, median, dan kuartil 3. Selamat menyaksikan. Nah, untuk soal yang pertama adalah cara pengerjaan mean. Perlu diingatkan kepada teman-teman sekalian, mean itu adalah rata-rata. Jadi kita akan mencari rata-rata dari hasil penjualan ini ya. Nah, perlu kita ingat rumus mean adalah X bar sama dengan tutup kurung sigma X I per frekuensi kurung tutup. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI. Bagaimana cara mencari XI? Yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah menjumlahkan semua frekuensinya terlebih dahulu agar saat kita mengerjakan soal nanti lebih mudah. Seperti 8 tambah 4, lalu hasilnya ditambah 6 dan ditambah 2. Hasilnya adalah 20. Jadi hasil sigma dari frekuensi adalah 20. Selanjutnya, kita akan membuat XI. Bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatan XI adalah dengan mencari nilai tengah di antara penjualan ini, yaitu 7, 12, 17, dan 22. Jika teman-teman bertanya dari mana dapatnya 7, jawabannya adalah dari nilai tengah dari 5 sampai 9. Seperti 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil nilai tengahnya, yaitu 7. Selanjutnya yang kita cari K kali XI. Cara mendapatkannya dengan cara XI ini dikali dengan frekuensi. Semuanya dikali dengan frekuensi. Jadi untuk hasil 7 dikali 4 hasilnya 28, 12 dikali 8 hasilnya 96, 17 dikali 6 hasilnya 102, 22 dikali 2 hasilnya 44. Dan semuanya kita jumlahkan hingga menghasilkan sigma dari G kali XI ini adalah 270. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan 270 per 20. X bar sama dengan 13,5. Ini adalah hasil dari mean tersebut. Sangat mudah kan? Kita ke soalan selanjutnya. Oke, cara selanjutnya adalah cara pengerjaan modus. Perlu teman-teman ketahui, modus adalah nilai yang paling besar atau yang paling banyak, dan juga bisa dibilang nilai yang paling sering kita temuin. Nah, rumus modus itu sangat mudah, yaitu MO sama dengan TB tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kurung tutup lalu P. Bagaimana cara pengerjaannya? Cukup mudah sekali teman-teman. Modus itu cukup kita cari frekuensinya yang paling besar. Di sini ada 2, ada 5, 6, 4, dan 3. Nilai manakah yang paling besar? Ya, benar, adalah nilai 6. Kita lingkari agar lebih mudah mengingatnya di nilai 6. Lalu ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Dari mana dapatnya TB ini? Cara mendapatkan TB adalah dengan cara 8 hasil dari modus yang kita dapatkan tadi, ini dikurang 0,5
dikurang 8 dikurang 0,5. Dari mana datangnya 0,5? Itu sudah dari rumus tersebut. Oke. Yang berarti 8 kurang 0,5, 7,5 dalam kurung 1/1. Nah, dari mana mendapatkan hasil 1 ini? Yaitu D1. Cara mendapatkan D1 adalah dari yang kita lingkarin ini dikurang dengan yang di atasnya, yang berarti 6 dikurang 5. Ini dikurang, yang berarti hasilnya 1. Bagaimana cara mencari D2? Cara mencari D2 sama seperti cara mencari D1. Yang bedanya adalah D1 ke atas, D2 ke bawah. Yang berarti 6 dikurang 4 hasilnya 2. Lalu kita mencari P. Dari mana kita mendapatkan P? Adalah dari hitungan 2 ke 4. 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 3. Adalah perhitungan dari angka 2 ke angka 4. 2, 3, 4. Yang berarti ada 3. Kita masukkan 3. MO sama dengan 7,5 tambah 1/3. Kita lanjutkan. 7,5 ditambah 3/3. Ini dikali ya. MO sama dengan 8,5. Hasil modus tadi adalah 8,5. Cukup mudah kan cara pengerjaannya? Nah, untuk soalan selanjutnya adalah cara mencari median. Teman-teman perlu tahu median itu adalah nilai tengah. Jadi kita mencari nilai tengah dari berat badan. Kita masukkan rumus median, yaitu TB2 ditambah dalam kurung 1/2N dikurang FK per FI, tutup kurung P. Langkah selanjutnya yang kita cari adalah FK. Bagaimana cara mencari FK? Kita buat dulu tabelnya. Cara mencari FK cukup mudah ya teman-teman, yaitu dengan cara ditambah. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Agar teman-teman ingat bagaimana cara melakukannya, cukup kita bikin cara zigzag seperti ini. Dari mana datangnya 3? Datangnya 3 adalah dari frekuensi yang kita pindahkan ke FK. Karena di sini tidak ada temannya, jadi kita pindahkan ya. Selanjutnya adalah 3 ditambah 5, hasilnya 8. Lalu 8 tambah 6, hasilnya 14. Begitu seterusnya, 14 ditambah 7, hasilnya 21. 21 tambah 2, hasilnya 23. 23 tambah 1, hasilnya 24. Perlu diingatkan lagi kepada teman-teman untuk menjumlahkan semua frekuensinya, yaitu sigma dari frekuensi adalah 24. FK-nya sudah kita dapat, kita temukan, kita masukkan ke rumus. Dari mana kita mendapatkan TB? Yang pertama-tama adalah kita mencari 1/2N ini. Bagaimana cara mencarinya? 1/2N sama dengan 1/2 dari hasil sigma frekuensinya ya teman-teman. 1/2 dalam kurung 24. Hasilnya adalah 12. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan TB ini? Caranya berbeda dengan cara itu tadi ya teman-teman, cara modus. Hasil dari 1/2N ini adalah 12. Jadi yang perlu kita cari adalah angka yang mendekati 12. Nah, yang ini. Jadi tinggal kita masukkan rumus, yaitu 61 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 60,5. Kita ya 1/2N ini hasilnya tadi adalah 12. Langsung saja kita tambahkan 12 dikurang FK.
FK ini kita gunakan nilai frekuensi kumulatif. Jadi yang kita ambil adalah angka sebelum yang kita tandain ini tadi. Berarti yang kita masukkan adalah 8. Kita masukkan per FI yaitu 6. Jadi kita masukkan 6. Tutup kurung. Untuk P-nya berapa? P-nya adalah hitungan dari 55 ke 57. Mari kita hitung bersama. 55, 56, 57. Hasilnya 3. Jadi kita tambahkan di sini. Ini kita langsung saja ya. Selanjutnya 12 kurang 8 hasilnya 4. Karena saya ingin langsung biar cepat, jadi langsung dikali saja 4 dikali 3. Yaitu hasilnya 12 per 6. Jadi mediannya adalah 62,5. Hasil mediannya adalah 62,5. Cukup mudah sekali kan? Soalan yang selanjutnya adalah kuartil. Perlu teman-teman ketahui kalau setiap kuartil itu beda-beda untuk angkanya. Jadi teman-teman harus teliti. Untuk di sini soalnya adalah kuartil 3. Jadi kuartil 3 itu untuk penjumlahannya adalah 3 per 4. Oke. Ingat ya, kuartil 3 itu ininya 3 per 4. Langsung saja kita masukkan rumus kuartil. Kuartil 3 sama dengan cara pengerjaan kuartil ini sama dengan cara pengerjaan median. Jadi teman-teman cukup ingat aja rumus median dan ingat angka-angka kuartilnya, oke? TB ditambah dalam kurung 3 per 4 N kurang FK per FI tutup kurung P. Yang pertama, kita perlu menentukan FK-nya terlebih dahulu. Jangan lupa juga kita jumlahkan semua frekuensinya 50. Kita bikin FK-nya sama seperti median tadi ya teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan semua FK-nya, selanjutnya kita mencari TB. Sama seperti cara mencari median tadi. Kalau median tadi itu kan 1 per 2. Karena ini kuartil 3, kita gunakan 3 per 4. 3 per 4 dalam kurung N. Berapa N-nya? N-nya adalah hasil dari frekuensi. 3 per 4 dalam kurung 50. Hasilnya 37,5. Nah, di bagian mana FK-nya kah yang mendekati angka 37,5? Yap, 38. Kita masukkan rumusnya. Kuartil 3 sama dengan 43,5 ditambah dalam kurung 3 per 4 kurung 50 kurang 26 per 12. Untuk P-nya ada 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 6. Kita masukkan 6. Kuartil 3 sama dengan perlu diingatkan kembali cara mencari TB ini dengan cara 44 dikurang 0,5, yaitu hasilnya 43,5. Dan juga untuk FK-nya adalah angka sebelum dari yang kita lingkarin tadi. Dan untuk 12 frekuensinya kita ambil yang di sini. Berarti selanjutnya 43,5 dalam kurung. Ini saya langsung jumlahkan saja ya semuanya. Jadi kuartil 3 sama dengan
49,25. Hasil kuartil 3 adalah 49,25. Nah, mudah kan cara pengerjaannya? Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.